Selamat malam warga Jakarta. Ujuk-ujuk kembali lagi bersama saya dan Gary. Saya itu siapa ya? Afif dan Gary. Dan juga tamu yang sudah tidak asing lagi di ujuk-ujuk. Ini bukan tamu deh. Iya, andalan kita. Kita nggak kuat undang siapa-siapa. Ini dia lah gitu kan. Nuangin teh lagi kan. Iya, makasih ya udah dituangin. Siapa lagi kalau bukan Fernanda Priyatna, aka Cepero. Ngomongin apa nih kita hari ini? Enggak, beli batagor dulu, Gap. Jakarta kembali dihebohkan dengan, bukan Jakarta sih ya, Indonesia. Dihebohkan dengan munculnya film terbaru setelah Lebaran, yaitu nggak apa-apa. Apa kalau buat bintang tamu gestar kita sih apa sih yang enggak teh aja tiba-tiba ada. Tos lu dong. Majuin dulu tuh lampunya tuh, geng. Kayak Gopar. Cheers. Gopar dulu. Kagak minum. Muncul film yang cukup hits ya, Gere. Nah, yaitu film berjudul KKN di Desa Penari ya. Ngomong-ngomong soal KKN nih. Pasti KKN apa dulu nih KKN ini? Kerja kuliah nyata. kuliah kerja nyata. Oh, kuliah kerja nyata kebalik, sorry. Enggak pernah KKN. Sama gue. Trisakti saya nggak ada dulu. Play Gundar. Jadi ngomongin soal, oh iya terlaris tuh sekarang. Iya, udah sampai 7 juta penonton ya di bioskop seluruh Indonesia, 7 juta penonton. Sepanjang sejarah Indonesia, film ini yang tertinggi secara penonton ya, secara jumlah penonton. Jadi ya mungkin orang habis lebaran kali ya nyari sesuatu hiburannya, akhirnya ada film di bioskop yang oke. Waktu kita kecil kan biasa lebaran filmnya Dono ya, Warkop. Dono, benar. Iya, sekarang KKN. Top KKN Desa Penari. Apa tuh? Udah malam nih. Udah ngomong malam ya gelap. Gak enak nih. Kita masih di New York nih. Masih di New York kan. Iya. Empire State Building-nya dimatiin lampunya. Nggak ada yang kerja di situ. Nah, film ini cukup menyita perhatian. Ini enggak nih ujuk-ujuk nih tahu-tahu ngomong ini. Kenapa? Iya, kita pengen aja lah. Maksudnya ngomongin olahraga mulu kayaknya ini deh. Iya. Bosen lah. Kita pengen sesuatu yang lagi hits nih kali ini. Sehat juga kita olahraga. Iya, benar. Gak sehat juga. Makan masih padang juga. Asam beratku 11 kemarin cek. Aduh, keras. Film ini cukup menyita perhatian publik Indonesia lah ya. Karena diangkat dari kisah di Twitter. Nyata juga kan? Kalau nyata sih gue nggak tahu ya. Belum tahu nyata atau enggak. Kalau gue nggak tahu sih, nggak ngikutin ya. Nyata. Ya, anggaplah nyata gitu. Daerah mana? Banyuwangi katanya. Banyuwangi. Tapi ada yang bilang Jogja, Gunung Syutingnya. Kota B. Enggak, itu yang dulunya bener. Ya kita nggak tahu lah nyata apa enggaknya. Soalnya kan ditutupin ya. Katanya ya biar nggak keluar kisah aslinya gitu orang-orangnya. B kan bisa Bekasi, Bandung. Bekasi Candrabaga dong. Bagasasi. Benar. Nah, itu katanya diangkat dari kisah nyata yang di-tweet ya di Twitter. Terus akhirnya difilmkan. Bogor kali. Ngomong-ngomong soal KKN nih, kuliah kerja nyata. Cheers dulu, gila gue bingung. Sorry. Ternyata sohib kita ini Cepero juga memiliki pengalaman yang cukup apa ya, Pere? Cukup mistis bisa dibilang. Tadi ya, Cepero udah ini di balik layarnya udah. Di balik layar gue pengen menceritakan sesuatu nih. Kita sama. Gue sebenarnya nggak mau cerita. Kata siapa? Tapi gue udah pernah di podcast teman kita. Siapa? Ya enggak, kita cerita sendiri sih. Iya. Itu kan situ di udah ada. Bekam kan. Mungkin ada yang miss kan. Naik ke Jawa Pos. Oh iya. Wah, besok kita naik kemana nih? Naik ke Jawa Pos, terus itu naik ke pojok Bogor apa gitu di. Wah, trending ya. Bismillah trending nih. Iya. Mau trending. Nyari rating ya. Nyari banget. Gak apa-apa. Tapi emang kisah lo nya layak diangkat gitu menurut gua, Per. Yang ngomong tuh. Nah, itu lo dulu KKN gimana sih, Per? Iya. Per. KKN. Tahun berapa? Awalnya Iya, tahun berapa? Tahun 2017. Di kota B juga. Bogor. Kita sebut aja Bogor. Bogor. Kalau gua nggak mau nyimpen ya karena ya nggak seru lah simpen-simpen gitu. Bener. Di misterin kan cerita kan udah di buku KKN gue juga udah ceritain di situ. Sama temen-temen gue, lu kalau mau tanya temen-temen gue juga bisa lah. Lu tuh siapa? Temen-temen KKN gue. Oke. Di UIN ya? Iya di UIN ceritanya akan sama lah ya. Ceritanya sama, nggak bakal beda. Karena gue juga nggak berani
ngelebihin atau ngurangin cerita itu. Oh jangan sampai boleh. Emang harus real. Harus real. Real Madrid. Ada di Bogor, di kota Bogor, gua sebulan sih. KKN sebulan. Terus ya ngejalanin program-program kayak KKN, kayak lu ngajar terus itu. Ngajar di SD, SMP, SMA. SMP, terus itu ngajar di madrasah. Apa yang lo ajarin ke anak-anak SD, SMP, SMA? Ya apa aja, pelajaran umum. Apa bahasa Indonesia, matematika? Bahasa Inggris, karena kan kita tergabung dari beberapa fakultas ada. Oh, itu gabungan. Dari gua komunikasi, terus itu ada dari tarbiyah, guru, terus itu ada anak sastra Arab, sastra Ekonomi Inggris, juga ya? Ekonomi ada, terus itu hukum ada. Oke. Jadi disatuin dari satu kampus itu. Jadi diambil satu fakultas itu 2 orang. Lo yang dari komunikasi. Sama temen gua ada satu lagi namanya gua lupa gua. Satu angkatan. Sangkatan cuma mungkin nggak akrab lah ya. Nggak akrab. Iya. Untuk saat ini udah nggak akrab. Udah lama kan mati. Ya terus? Jangan-jangan temen lo. Enggak. Terus ya gue nyari gue udah dikasih lokasi nih. Jadi tim ini diplotin di desa ini. Oh, itu ditentuin kampus ya? Ditentuin sama kampus. Nggak nyari sendiri tuh ya? Nggak nyari sendiri. Dari 2014 tuh nyari sendiri. 16, 17 tuh diplotin sama kampus sekarang. Oke. Jadi nggak pusing nyari tempat KKN di mana, terus itu nyari temen-temen di mana. Udah dari situ gua dapet sama temen-temen gue ini ada 15 orang. Cowoknya itu kalau nggak salah ada 6 kalau nggak salah, 6 apa 7 gitu. 6. Pokoknya banyakan cewek daripada cowok. Ceweknya ada sisanya tuh. Berapa tuh jadi? 6 cowok. 6 cowok. Kan 15. Banyakan ceweknya dong. 7 cewek. 13. 7 tambah 6. 3-nya lagi siapa? Waduh, jangan udah mulai nih. Bentar gue hitung dulu. Apa? Gak usah dihitung, itu nggak. Pokoknya ada 15 orang Ternyata di satu rumah itu. Nah, gua. Lu sadar nggak pas lagi ngitung itu? Iya, Adiana lebih. Sadar. Tetep kan ada absensi. Tapi lu kenalin nggak tuh yang ya 3 orang kenalin itu? lah semuanya. Wah, anjir. jangan. Masih ada anjir fotonya ini. Masih ada. Coba lo cek masih ada nggak tuh orang ini? Ntar ini masukin di itu, geng. Di video ini. Iya, ada fotonya. Nah, suasana tempat lo KKN tuh kayak gimana sih? Maksudnya apakah pegunungan? Desa lah gitu. Desa juga. Jadi gue nempatin satu rumah, belakangnya itu langsung bukit. Luas bukit. Enak banget. Depannya itu sawah. Bukan sawah sih, kayak tempat apa sih namanya? Daun sesim gitu-gitu. Apa ya? Kebun Perkebunan gitu. Kebun daun sesim. Buat tanam-tanam kan kebunnya. Wijen. Tahu nggak sih lu daun sesim? Daun yang di mie ayam tuh. Apa ya? Daun mie ayam. Bukan daun bawang. Sawi. Sesim. Kalau gue nyebutnya sesim sih. Iya, udah enggak apa-apa. Orang BSD. Oke, siap. Oke. BSD beda ya bahasanya. Terus gua ini langsung inti nih. Enggak lah, kan suasana tadi gimana ya, pedesaan. Nah, itu pedesaan, terus itu ada 2 dusun di situ. Gua di dusun satu lagi lah, dusun kedua lah gua. Ditempatinnya itu langsung ke gunung. Namanya ya adalah di daerah Bogor sana, bukit sih, bukan gunung sih, bukit. Yang katanya di situ tuh ya lumayan terkenal angker lah gitu. Angker, terus itu kalau katanya ya, konon katanya kalau dari Gunung Lawu udah habis nih benda pusaka ada di tempat itu. Konon itu cerita masyarakat sekitar ya. Gue dapet informasi itu bukan satu orang doang, tapi ada beberapa orang. Mayoritas banyak ngomong kayak gitu ya. Ya. Diyakini seperti itulah ya. Nah, itu akses menuju desa itu gimana, Per? Aksesnya apakah gampang. susah? Gampang. Orang jalan Bogor Barat sih. Bogor Barat, daerah Bogor Barat kan bisa nembus ke Banten tuh. Pandeglang, nah jalur situ. Itu doang. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Itu. Mau ditanyain tadi, sebenarnya ada cerita apa pas lo KKN? Iya, yang katanya ada. Ya lo aja deh nyeritain gitu. Tadi kan udah sebetulnya kita udah di balik ini, cuman kayak bagus nih. Warga Jakarta belum tahu secara jelas. Ada ini sih apa? Yang masih gue inget ya. Iya. Gue datang nih pertama itu sama teman-teman rombongan nempatin satu rumah. Tua. Dibilang tua sih. Gubuk. Enggak sih. Rumah ini punya siapa gitu? Rumah ini punya kepala desa kah? Bukan kepala desa, RW. Oh, RW. tokoh lah, tokoh masyarakat situ. Oke. Tokoh masyarakat situ.
Terus gue datang ya biasa aja kayak rumah, tapi Di luar nggak kayak rumah tapi. ya kayak rumah baru dibenerin. Belum. Udah rumah baru dibenerin. Pas ke dalam itu masih baja ringan atapnya, belum ada plafon. Oke. Langsung genteng itu. Langsung gini ya, segitiga Kayak gitu. rumah di Terus ini. itu baru dicat juga masih berantakan, Kayak lubang buaya. Kayaknya menyambut lu kayaknya tuh dicat, didandanin lah. Mungkin karena gue dapet kontrakan itu pertama itu bagus, harganya lumayan tinggi. Oh. Jadi kita nyari lagi nih, namanya KKN kan kita kan Budgetnya minimal gitu. minim Oke. banget. Akhirnya dapatlah yang agak murah rumah itu, dan kita nggak tahu asal usul rumah itu. Hari pertama gue datang sama temen gue, kita nyambut kepala desa sama ibu-ibu Diterima PKK gitu. PKK. Kita undang ke rumah buat ya silaturahmi lah. Kita udah sowan ke sana biar mereka tahu kita tinggal di sini. Oke. Udah, masih ada Pak. Asik. Dikit. Nah terus malam pertama itu gua sama temen gua, karena di situ kata orang-orang sekitar tuh, oh ini baru ada kehilangan kambing nih depan rumah. Kan ada kandang kambing tuh di dekat seberang jalan rumah gue itu ada kambing. Kandang kambing tuh hilang baru beberapa hari itu. Nah Kambingnya pakai kandang nih. kambing ya Kambingnya. dibawa maling. Terus ya gua sama temen gua kita bilang kita jaga malam lah. Iya, saling jaga gitu. Gue Hashtag pertama sama ketua gua, dan seterusnya nanti gue bikin jadwal. Oh, lu hari pertama Hari lo pertama. berarti. Nah itu hari pertama itu gua jam 2, sekitar jam 1 jam 2 tengah malam lah. Itu dalam keadaan Sadar, gua lagi ngopi, nggak ngantuk, nggak apa? nggak ngantuk. Gua habis main PS, kita ngopi di depan rumah di teras. Posisinya itu rumah itu agak tinggi dari jalan raya. Di depan itu langsung ke sana itu kebun. Oke, Langsung gue bisa bayangin tuh. Gelap gak tuh? gelap. Terus itu depan kebun, sini kebun, tapi tetangga itu rapet. Oh, enggak misal. Jadi satu jalur gitu doang tuh tetangga tuh. Dari 3 rumah, dari rumah gua 1, 2, 3 itu langsung ke kaki gunung, dan itu Dingin enggak? lumayan lah, namanya Bogor. Iya sih. Orangnya ada enggak tuh? Ya ada lah. Oke, tadi jam 2 gimana? Jam 2 Enggak ada. gua di situ itu ngedengar suara orang minta tolong. Waduh. Awalnya minta tolong. Suaranya tapi gimana? samar kayak suara kambing. Kayak suara kambing gitu. Tapi iya gitulah pokoknya. Cycle. Tolong Cycle. gitu. Tapi gue tanya temen gue, lu denger nggak, kata gue gitu kan. Gue denger. Udah Samar tuh, tapi. 15 kemudian kok makin ini ya makin dekat suaranya. Makin kencang lah. Makin kenceng. Gak usah lebay. Kan bisa lebay, gelap di sini. Sinar semua. Gua bilang sama temen gue, kita masuk aja yuk, di dalam aja, dan mutusin untuk tidur aja lah. Enggak, tapi pas lo di luar itu sepi enggak? Sepi banget. Sepi banget. Enggak ada sama sekali. Nggak ada sama Namanya sekali pegunungan. Ih, siapa tahu ada tukang bajigur. Nggak ada. Ada jam Nggak 2. ada. Nggak ada. Jam 2 malam. Nggak Liwat. ada. Nggak ada yang lewat. Toprak. Nah, gue tidur, paginya gue nggak cerita, cukup gue tahu berdua sama temen gue. Terus hari berikutnya 2 hari 3 hari gue lupa tuh, atau iya 2 hari 3 hari itu gue masih ya sama, gangguannya sama. Masih suara tolong-tolong itu ya. Kok setiap malam. Dan jam 2, jam 2 itu dini hari lah kita sebut. sekitar jam segitulah ya. Oke. Liga Champion. Nah, gua hari ke-7 KKN. Seminggu tuh ya. Seminggu lah gua di sana. Biasa aja. Aman-aman Biasa aja. lah ya. ya cuman dengar suara aja. Gua kira ya Malam, sambutan selamat datang lah buat orang luar yang baru masuk nih. Iya, iseng ya. Sengaja. Oke. Karena gue juga udah agak terbiasa lah sama situasi kayak gitu kemarin. Nah, akhirnya gue ketemu ketua Karang Taruna setempat. Orang anak muda atau udah bapak-bapak? Udah ya umuran 30 ke atas lah. Iya, oke. Ngobrol lah, gue jabarin kita punya program apa di sini. Terus, dan itu gue minta apa aja nih yang dilarang di desa ini. Oke. Inisiatif gue nanya kayak gitu, karena gue tahu kalau tamu itu nggak bisa seenaknya datang ke rumah orang. Menghormati yang ada di situ lah ya. Nah, gue tanya lah, jadi gini dek, kita kalian kalau mau ke gunung, dia ngomongnya gunung itu bukit. Kalau bisa sama warga setempat.
jangan main daki aja Iya, gitu. jangan naik aja. Walaupun lu sama anak kecil atau sama apa, yang penting ada orang setempat yang ngawal lu untuk ke atas. Dan itu di atas gunung itu, gue kan ngajar olahraga di sana. SSB, gue buka SSB sebulan. Di atas. Di atas gunung. Ada orangnya. Ya, anak-anak kecil gue bawa ke atas, latihan bola di atas. Itu lumayan setengah jam lah naik ke bukit, dan itu langsung lapangan bola. Karena di sana nggak lapangan bola. Ada lapangan bola di atas. Di atas. Ada. Tapi itu lu nggak sama orang setempat ya? Gue sama orang setempat, sama adik-adik itu kan ngumpulin anak-anak tuh ya kan, kita latihan bola yuk. Sana animonya banyak sih emang kalau main bola kayak gitu. Naik ke gunung, gue udah capek kan, anak-anak ya biasa aja karena udah terbiasa buat naik gunung. Oh, oksigennya tipis kali. Makin naik. Mungkin. Napas Ngap Bolivia. gitu. Terus napas Samsu kan. Gua ceritain di gunung itu katanya ada kota. Kota gaib katanya. Kota nggak terlihat. Iya. Kasat mata. Kasat mata lah, orang-orang tertentu yang bisa ngeliat kota itu katanya. Nah, dari situ gua sempet nggak percaya aja. Nggak percaya masa apa sih mau gitu. nakut-nakutin gue doang atau gimana kan, ya gue nggak percaya. Terus dia cerita katanya kalau dari gunung di sana itu katanya ada tapak tilas ya, kalau perjalanan lah gitu, perjalanan kita nih pernah kesini, kita pernah kesini gitu. Kayak lo pernah ke Bogor, lo pernah ke Bandung, itu kan petilasan lo tuh. Bandung Bogor itu petilasan lo. Katanya itu bekas petilasan Prabu Siliwangi katanya. Di situ. Dan ada kota, karena sebab itu ada kota, ada pasar katanya. Jadi kayak biasa aja katanya, kayak kota lah. Ngerti. Kalau yang bisa ngeliat rame itu ya, tapi nggak bisa lihat sepi. Terus diceritain kayak gitu, si ketua Karang Taruna itu bilang kalau benda pusaka katanya ya, kalau benda pusaka dari Gunung Lawu habis ada di situ, sisanya ada di situ. Yang oper? Hah? Bukan dioper. Secara gaib lah. Secara gaib. Tahu ada gitu. Bukan ada di situ. Berpindah? Ada. Enggak, bukan pindah, di situ ada. Oh. Jadi kalau ini habis, di sini masih ada Cadangannya. Gitu modelannya. Terus dia cerita, dan orang sekitar cerita yang gue tahu ada beberapa. Kan itu kan ada latihan tembak Atang Sanjaya di belakang bukit itu. Lanut. Helikopter ya, tahu gue. Katanya ya, gua bukannya apa ya, gua takut salah ngucap sih. Kenapa? Ada beberapa tentara yang keambil dari situ. Keambil gimana nih maksudnya nih? Nggak pulang, di kota gaib. Menghilang aja gitu. Katanya ya, Terjebak gitu. Mungkin. Terjebak dalam dunia lain. Ya, atau di apa gitu. Silent Hill ya. Katanya kayak gitu. Oke. Terus katanya jangan aneh-aneh kalau daerah sini. Ya udah, kata gua, udahlah gua pamit. Gue penasaran, masih penasaran. Ada apa di bukit itu kan? Sendiri gitu ke sono? Enggak lah. Enggak sendiri. Ada beberapa teman The Jack Bogor Barat. Yang nemenin lo? Ketemu gua. Gue cari tahu ceritanya, ternyata bener sama yang diceritain. Ada yang kesasar juga gitu? Enggak. Sama ada kota gaib itu. Kotanya. Ada kota gaib di sana. Oke. Tuh, Pak. Terus hari berlalu ya. Berlalu. Kejadian apa lagi? Nggak seminggu sih. Setelah gue dapet cerita itu, 2 hari kemudian gue sama teman gue lagi begadang. Giliran jaga ya? Enggak, gue jaga tiap malam. Gue tiap malam. Lu doyan begadang. Gue doyan begadang. Iya. Bukan gue malam-malam. Apalagi ngumpul ada temen kan, bawaannya pengen begadang ya. Liga Champion. Nggak ada, Pak. Nggak ada. TV susah. Streaming lah. Zaman belum ada, Pak. Oh iya benar. Terus. Oke, terus. Gimana? Lanjut, hari selanjutnya? Hari berikutnya lo begadang lagi? 10 lah. Gue denger ada suara delman, temen gue denger. Suara delman. Delman. Ya gue ngerti. Ring begitu. Oh, kalau delman bukan tuk tik tak tiktuk. Lagu yang itu gimana? Itu suara sepatu kuda. Suara sepatu kuda. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Salah lagu. ada dengar suara delman. Nah, dan gue tanya sama orang sana. Malam. Dini hari lagi. Dini hari. Pokoknya kan kalau setiap kejadian itu dini hari. Kan dia begadang, Gap. Oke, terus Per. Nah, dengar suara delman. Ada delman. Gua nggak ngelihat delmannya, tapi suaranya dengar suaranya. Keras nggak? Dibilang keras enggak, dibilang pelan enggak. Kadang kan kalau kata orang kayak gini nih suara ini.
Wah, jangan-jangan ini Kayak bener suara kereta, tot gitu. Gua enggak dengar suara kereta. Kereta. Gua doang kali. Gua enggak dengar suara kereta. Manggarai kali ah. Manggarai. Di basis kiri. gitu. Enggak, tapi kan kadang orang bilang kan gitu ya, kalau suaranya dekat itu orang jauh. Iya, kalau suara deket Jauh. Kitanya jauh. Kalau suara jauh dekat. Dekat. Nggak tahu juga sih. Iya sih, lu berasa enggak ya? Nggak. Kira jauh Gua suaranya. karena gua nggak ngelihat apa-apa ya. Ya udah akhirnya gua tutup pintu karena gua di dalam kan. Di ruang tamu sama temen gua main PS. Tutup pintu lah. Ya detail ngaji lah akhir temen gua tuh. Murotalan ya. Murotal temen gua. Mainnya PS Harvest Moon Itu. Murotal lah. Sudais, bukan? Biar nggak suges kita, biar nggak suges. Oke. spesifik. Nah, terus abis itu bangunlah gua piket hari itu. Malam gua denger itu gua piket. Kan lu piket terus Enggak, tiap hari. piket bersih-bersih rumah Oh, dong. kirain piket jaga. Pagi Bebersih. bebersih. Nah, gua buang sampah tuh ke belakang. Nah, ke belakang itu kan ada tembok. Jadi rumah halaman belakang tembok. Di balik tembok itu ada kuburan. Idih. Ada kuburan. Iya, kuburan. Suara itu greng gitu. Iya. Ada Cocong. Serius ini udah mulai ini nih. ada kuburan. Gua pulang ah. Ada kuburan keluarga. Kabur lu. Ada kuburan keluarga. Gelap nih soalnya. Ada beberapa. Malam gelap. Iya sih emang Ya sekitaran 7 sampai 10 lah kuburan itu. Kuburan siapa ya? Keluarga. Kayaknya karena di sana nggak ada TPU. Setahu gua orang di setiap jalan itu ada kuburan. Tapi enggak, lu baru tahu itu ada kuburan? Baru tahu. Setelah sekian hari. Iya, 10 harian lah, 10 hari. Oke. Gua ke belakang buang sampah, gua nggak jadi dong buang sampah. Karena di situ ada kuburan, tapi temen gue yang piket sebelumnya Main buang aja. Dia main buang aja. Temen lu nggak ngeliat? Temen gua ngeliat. Tapi kenapa buang ke sampah situ? Ya dia orang pesantren. Oh, gitu. Biasa aja sih. Ah iya sih. Udah tuh, ya kalau gua kan masih ngeri ya. Gue tarik lagi sampah. Jangan, lo terus bilang kali, jangan buang situ ntar gitu. Nah, abis itu gue panggil nih yang piket kemarin. Yang piket kemarin gue panggil siapa-siapa aja, 4 orang. Jangan sampai ada yang tahu nih cewek-cewek. Takutnya kan suges ya kan, di belakang langsung kuburan. Akhirnya, yaudah ya. Sampah yang di belakang tolong diambil, taruh di depan. Itu gue tutup tuh pakai jadi pintu samping itu sekitar semeter 2 meter lah, 2 meter. Oke. 2 meter kurang lah, 1,5 meter. Gue tutup pakai meja biar nggak ke belakang, sama ada bekas pintu itu gue tutup biar cewek-cewek nggak menghalangi pandangin ke kuburan itu. Oke. Biar nggak pada ke belakang. Dan gue bilang sama cewek, kalau buang pembalut jangan sembarangan. Pembalut dia jangan sembarangan. Kalau bisa langsung ditaruh di depan, jangan taruh di belakang. Gitu ya. Rapi lah. Dicuci dulu lah minimal. Nah terus habis itu dari situ gue tahu dan gue tanya, ada beberapa orang yang tahu di sana. Gue bilang, saya semalam dengar suara delman. Gue kayak gitu. Oh katanya kalau ada suara delman jangan keluar. Lu keluar? Nggak Kan keluar. tutup pintu Gua tutup dia. pintu. Untungnya gue tutup pintu. Kalau keluar kenapa ya? Dibawa katanya. Waduh. Katanya dibawa, kata orang sana ya. Di bawah ya. Gue bilang, untungnya semalam pada tutup pintu. Iya kalau ada lagi kayak Masuk gitu aja gitu. Bilangin tuh ya, jangan jangan. temen-temen ya. Pokoknya kalau dengar suara apa-apa, ada atau suara kayak gerak jalan gitu, brok rame-rame gitu, masuk aja. Disuruh masuk rumah. Jadi jangan sering-sering malam-malam duduk depan, apalagi sendiri kata dia. Tapi emang warga situ tuh Udah biasa. enggak, maksud gua kayak emang masuk aja gitu, nggak ada yang kayak nongkrong di luar. Nggak ada. Emang sepi aja, Jam udah. 9 tuh udah sepi. Jam 9 tuh udah Tapi sepi. emang tidur kali ya kalau malam. Ya karena orang di sana kan bertani paginya. Yes. Siang bertani, malamnya istirahat gitu. Tapi ada juga yang malam itu jualan ke pasar. Hasil bumi dia dijual nih malam-malam nih jam 9 tuh dia berangkat. Biar Ntar fresh balik ya. Pulangnya Iya. pagi, tapi Pulangnya kan pagi pagi. udah Balik terang malam ya. ya. Gitu. Terus apa lagi? Nah kan hari berlalu lagi, Per. Ah iya, pas 17. Kejadian semakin banyak kayaknya nih. Semakin Ya masif. paling suara-suara nih sampai hari ke-17. Sampah belum kelar tadi. Oh sampah, iya udah Sampah sampai. Udah, jangan buang sampah situ lagi. Situ lagi. Itu gue tutup pintu, bukan pintu sih, lorong gitu. Jadi saat rumah gua, kontrakan gue itu langsung gue tutup. Oke. Lanjut. Hari berlalu. Hari berlalu 17 Agustus.
Wih, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Gua bikin lomba-lombaan lah sama Apa? teman-teman Karang Taruna, bikin lomba. Ada 2 orang temen gue balik duluan sekitar jam 3 sore. Ke kontrakan. Kontrakan berdua, cewek dua-duanya. Situ pingsan lah tuh satu cewek pingsan. Wah, yang nemenin? Satu lagi ada. Iya, dia nggak pingsan tapi. Nggak pingsan. Nah, terus itu menjelang maghrib dia ngejedotin pala ke tembok. Idih. Kata gua kok nih orang pingsan nggak bangun-bangun, gitu kan? Tapi nggak tahu pingsan kenapa ya? Kecapean. Bilangnya kecapean. Dia ngomong kecapean. Oke. Terus jedotin kepala ke tembok, kata gua ini bukan Kenceng dia. tuh, Per. Duk, gitu. Enggak sih. Kayak nyundul bola. Jedur. Enggak sih, biasa aja gitu. Das. Biasa aja. Dar gitu doang. Tapi dia melek. Melem. Gue bilang, waduh ini serupan nih. Gue udah feeling pas dia ngomong bangun begitu, jedotin tembok, kepala pusing. Dar. Saudara-saudara, lanjut. Bakar apa lu kali ya? Bakar. Oke, nggak apa-apa. Halo, gestar. Bakar dah. Ridersnya apa ini? Tolong dipenuhi dong. Oh. Rekening nih, nomor rekening. LO-nya gimana? Finance. Iya. Nah temen gue kesurupan satu orang. Di situ gue pertama itu memanggil kuncen. Bukan gue, ya dibilang kuncen, dia kuncen. Orang sih. pinter. Orang Kuncen ya, gunung itulah, di bukit itulah, yang sering komunikasi sama orang gunung. Ya. Nggak ada di rumah. Dan akhirnya gue manggil paranormal. Kita Dimana? sebut paranormal. Lu manggilnya di mana tuh? Kok bisa Di rumahnya. Nah akhirnya anak Karang Taruna nyaranin, ke sini aja nih, ada lagi satu ke lagi. Pak ini gitu. Ke si B aja nih. Oke, Dia sip. di rumah. Dan itu yang Datanglah dia gitu. gue salah manggilin dia. Itu paranormal. Bukan Paranormal. bukan ustadz. Heeh. Paranormal. Ya teman gue sembuh lah. Sembuh. Nggak kesurupan lagi. Udah biasa aja. Besok malamnya itu temen gue muntah-muntah. Yang satu lagi nih, Yang nemenin tadi, Yang nemenin. yang 2 orang pulang duluan. iya. Entah apa, darah apa Enggak, dia muntah aja. Muntah, kata gue. isi makanan keluar. Lu masuk enggak? Lu masuk angin apa gimana, gue gituin kan. Biasa aja sih kata dia. Ya udah istirahat aja. Cuma enak aja gitu Dan kan. besoknya Muntah lagi. enggak, dan besoknya gimana ya? Waduh. Biasa aja, Gimana? tapi sama kayak gitu, udah beda tetepannya, kata gue. Aduh, Oh. efek semalam nih, kata gue. Tetepan nih Ini yang orang muntah. Iya, temen gue. Makin Jadi beda lu aja. kesurupan. Heeh. Jadi nemenin nih. Heeh. Lu udah sembuh, Pindah ke sini. muntah, iya. Terus paginya dia masih Paginya tetap. dia kosong matanya. begini aja nih. Oh, oke. Iya, nggak cengok kayak gitu lah. Oh, nggak cengok. Biasa aja. Oke. Tapi agak-agak kosong aja kelihatan matanya. Sorenya jam 3, dar meledak tuh dia kesurupan. Apa ya? Oh, Kesurupan. surupan. Surupannya gimana? Tadi kan jedotin pala. Dia langsung ngomong. Gimana? Dia bilang bahasanya gue nggak ngerti sih bahasa Ayeuna Jawa. gitu ya? Bahasa Jawa. Oh, Jawa. Oh, bukan Sunda. Bukan. Jam berapa, Per? Jam. Jam habis asar. Habis asar. Oke. Habis asar sampai jam 12, setengah 12 malam. Lama juga tuh. Lama. Nggak keluar juga tuh ya? Gue panggil ustadz, nggak bisa. Gue panggil ustadz lagi nggak bisa. Gue panggil ustadz yang lain nggak bisa. Panggil Pendeta baru siap. Biksu? nggak ada. Oh, biksu tong. Nggak ada anjir. Gila. Gue panggil Tong, si kuririn. siapa? Gue panggil Kuncen. orang Pinter. Orang pinter nggak bisa juga. Sarjana tuh. Mentok gua panggil kuncen. Sukuyo buat judi tuh. Udah, terus. Akhirnya panggil Kuncen. Gua panggil Serius. Kuncen. Ini sebenarnya ceritanya serem loh masuk part ini. Iya nih. Masuk kuncen, gua ngobrol Penasaran sama ya? kuncen, gua manggil apa? Bah, minta tolong dong temen kita nih. Kena gitu ya, surupan. Kesurupan. Iya, saya udah tahu kok dari kemarin. Bisa nggak bah bantuin? Di sana udah rame. Rame apa nih? Gua mikir di situ, rame apa? Iya bah, kita manggil beberapa orang pintar sama ustadz nggak sembuh. Bukan itu, kata. Rame kata dia. Yang dari gunung udah ke bawah. Waduh. Yang Buat dari- proyokan. Ya jadi ada beberapa, jadi penunggu rumah itu ada nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil sama cewek di rumah itu. Kakek-kakek, Aduh, gue nenek-nenek. merinding pak. Gimana? Jadi ini bisa keluarga itu ya yang datang ke bawah. Keluarga. Enggak. Jadi yang penunggu rumah itu, yang Penunggu dari rumahnya. atas itu prajurit,
orang-orang kota pada turun. Sama dari mana sawah naik ke atas. Apa itu? Ngepung rumah itu. Dari yang belakang rumah itu, yang makam-makam. Kurang tahu juga ya. Namanya rumah kosong kan, gue tempatin. Belakangnya kuburan. Tadi apa kakek, nenek, sama anak kecil sama cewek. Oke. Tapi prajurit satu. Lanjut nih pada nih. Terus Warga lanjut nih warga. Warga Jakarta masih tetap stay ke kita. Masih orang nggak live. Oh enggak ya? Iya bener juga. Ya udah oke. Turun, udah pada turun. Gua kira ramai kenapa? Gue bilang ada beberapa pintu nggak sembuh juga. Bukan itu kata dia. Yang dari atas sama dari depan udah di situ semua. Gue pusing kan kata gue. Pertama Ustadz nih. Jadi lu kesurupan nih. Kesurupan. Tarik nih. Ntar anak kecil. Ditarik lagi ntar kayak kakek. Oh, tukeran. Iya. Gantian. Terus-terusan. Kosong isi begitu. Iya. Pakai. Asli. Ih, serem tuh. Pantesan sampai dari asar sampai jam 12 ya. Udah. Beda lagi. Beda lagi. Jadi yang itu udah selesai. Jadi komunikasi lah. Gua sama temen gua komunikasi sama temen gue yang kesurupan. Enggak. Oh, lo yang gue udah ngomong. balik tuh. Gue bilang besokannya gue datang lagi siapa? Kata gue maunya apa? Gue gituin kan. Jadi anak kecil ngomong, kakak ganteng deh gitu. Biasa aja. Enggak temen gue digituin semuanya, laki-laki digituin. Situ kayak kakek dibilang, saya yang jaga di sini di pintu biar pada nggak masuk. Kayak kakek tuh. Terus nenek saya yang jaga di belakang. Biar pada nggak masuk. Nggak ngerti, dia cuma ngomong gitu doang. Jaga. Maunya apa? Gue gituin. Maunya apa? Saya nggak mau apa-apa biar rumah ini tetap sepi aja. Kosong. Gitu. Iya. Nggak mau rame gitu ya. Oke, tadi dalam rumah ada kakek-kakek, nenek-nenek. Yang gaib ya. Kakek-kakek, nenek, anaknya sama anak cewek. Bukan kakek nenek. Kecil, cewek. Kayaknya bukan keluarga dah mereka dah. Pisah-pisah ya. Pisah. Oke. Nah, terus Hawanya nih. Dingin ya? Dingin. Emang mau hujan tapi. Kayaknya. Di situ dikasih tahu. Outdoor soalnya. Nah, terus itu dikeluarin tetap nggak bisa, nyerah lah. Si Kuncen atau si Ustadz nih? Ustadz. Ustadz, oke. Kuncen belum datang. Karena tadi kan apa ya? Isi masuk Iya. kan. Si kotor. Jadi Udah kebanyakan kata dia tadi. lu misalkan lu ada yang dikeluarin masuk lagi, keluarin masuk lagi. Ya bergantian terus sampai 2 jam lah, nyampe akhirnya nyerah. Si Ustadz itu dari luar desa ya, dari luar dusun ya kita panggilnya. Akhirnya gue ketemuin lagi tuh si Abah itu. Gue minta tolong bah, biar sembuh aja temen saya. Jadi dia ngomong tuh, ya saya bukannya apa-apa ya kata dia gitu. Udah dipegang banyak tangan juga, sana udah rame kata gitu. Ya saya minta tolong aja bah. Akhirnya dia mau nolongin. Nah dia mau nolongin di situ si dia cuma ngeliat dulu dari jauh kayak dari sini ke depan gang lah, ngeliat dulu dari jauh. Di situ yang masuk beda si masih orang yang sama Tapi yang masukin beda. Oke. Tahu-tahu dia ngomong sebenarnya teriak-teriak. Gue di dalam situ. Kenapa? Gue gitu. Gue yang komunikasi sama temen gue. Sama si cewek yang kemasukan itu. Gue komunikasi. Akhirnya temen gue bilang, kenapa? Dia bilang saya adalah keturunannya dia katanya. Dia itu yang di raganya, yang punya raga. Oke. Katanya saya keturunan dia. Kenapa gini-gini? Intinya anak itu ada masalah sama teman kuliahnya. Teman rumah gue lupa. Intinya dia minta datengin anak itu. Gimana? Temennya dia. Gue belum ngerti. Temennya yang didatengin. Jadi gini. Lu kesurupan. Oke. Keturunan lu yang masuk. Keturunan lu yang masuk nih. Udah yang kakek-kakek nenek itu udah enggak. Udah enggak. Jadi keturunan lu nih langsung nih. Penjaganya kali ya. Bisa disebut kodamnya. Oke. Kodam dia. Dia bilang saya kakeknya, saya mbahnya. Dia ngomong kayak gitu. Gue tanya. Jadi anak ini lu punya masalah sama temen lu. Temennya tuh temen yang ikut KKN? Bukan. Beda lagi. Temen rumah apa temen kampus gitu gue lupa. Gak ada kenal ya? Gak ada yang kenal, gue gak kenal. Gue bilang itu siapa? Saya nggak tahu. Jadi dia minta intinya lu datengin anak itu minta maaf depan gue.
Jadi ada ketersinggungan mungkin. Mungkin Ketidaksukaan. dari sana. Nah, kata gue bilang gini, maaf Mbah, gue gitu. Di sini kita lagi jauh dari Ciputat, gue bilang gitu, dari kampus. Kita jauh dari Ciputat, perjalanan makan waktu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Gue bilang gitu. Dan dia percaya setan itu ternyata bisa dibohongin sama manusia. Wih, Dia gokil percaya. nih. Dia ini percaya. itu gimana? Itu quotes nih. Setan itu bisa dibohongi sama manusia. Iya, bisa. Gokil gok. Itu quotes tuh. Jadi pas gue bilang, oke, saya tunggu. Kata dia gitu, saya tunggu. 2 hari 2 malam. Tapi keluar dulu, gue gituin. Keluar dulu, jangan di sini, kata gue. Kasihan cucunya, gue gituin. Keluarlah dia. Ya gue biasa aja dong. Gua nggak seriusin, gua nggak nganggep serius itu orang yang masuk itu. Masuk lagi lah dia. Masuk lagi tuh. Dia juga. Dia juga. Apa yang dia minta? Isa. Menjelang Isa. dia minta mana orangnya. Saya juga belum jalan, gue gituin. Masih di sini. Kenapa masuk lagi? Nanti aja, kata gua. Iya, slow aja ya. Nanti aja. Nah akhirnya Gokil gok ya. temen gue bilang, ngebantu ngomong juga, ngomong masalah ini. Ya dia sadar, gue tanya, lu ada masalah apa sama temen lu? Oh gini. Tadi ada yang masuk lu gini. Udah tuh dia bilang, oh ya udah, gue nggak mau nyebut nama teman-teman gue ya. Jangan. Oke. Dirahasiakan aja lah itu. Gue ada masalah sama ini, kata dia gitu. Oh ya udah, tadi ada ini. Oh ya udah, nggak apa-apa. Menjelang abis Isya, sekitar jam 8 lah, abis Isya lah, kesurupan lagi. Sama hal yang sama. Jadi gua Sama itu 2 hari ya. Hari kedua kesurupan setelah tanggal 18 Agustus berarti. Ya gitu. Jadi begini. Ini. Jadi ada 3 nih, gua bertiga. Gua di tengah. Gua di sini. Teman gua di tengah, teman gua lagi. Jadi kalau gua ngeliat teman gua, dia ngeliat gua nih begini. Kalau gua ngeliatin dia ngebuang nih ke sini. Temen gue lagi meleng, diliatin sama dia. Temen gue ngeliat, dia ngeliat gini. Kalau kita ngeliat semua, dia nunduk. kenapa dia nunduk? Nggak tahu gue. Nunduk. Takut. Kata gue yaudah. 3 lawan 1 gitu kali. Iya. Ya kan gue nggak punya apa. Handicap match. Ngapain amat 3 on 1. Jadi itu sampai 3 in 1, 3 on 1. dia mana anaknya gitu. Masih Gue ditagih. bilang Masih ditagih. nggak ya? bisa, kata gitu. Ini malam, kata gue. Perjalanan malam nggak bisa kita Masih tembus. ada Gue gituin. Perjalanan malam kita nggak bisa tembus. Soalnya kita ada di tengah-tengah hutan. Gue gituin. Oh ya udah, kata dia gitu. Keluarlah. Masuk lagi nih. Masuk sama dengan orang yang sama. Nyampe jam 12 malam ya kayak gitu aja, nggak ada perubahan. Keluar masuk. Iya, gitulah. Kayak orang. Udah akhirnya gue kira udah sembuh. Gue datengin, bah, tolong datang ke rumah. Datang lah tuh. Malam tuh si Abah tuh, jam 1 nemenin gua di situ, ditemenin anak Karang Taruna. Ke rumah semua tuh anak Karang Taruna buat buat nemenin gua begadang, daripada kasihan kan ngeliat anak-anak KKN bukan orang mana-mana gitu. Abah datang. Akhirnya kata si Abah, besok saya ke gunung dulu, kata dia gitu. Iya. Naik. Ya udah, akhirnya dia naik, dapat informasi. Gue nggak tahu dia dapat informasi dari mana, dan dia tahu cerita itu. Jadi kayak dia komunikasi di sana sama di sini. Kata gue, dia punya masalah gini. Kok dia tahu, kata gue. Iya, tadi kemarin saya udah komunikasiin, kata dia gitu. Oh ini hari ketiga mau asar, abis asar kesurupan sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam kesurupan. Sampai jam 12 malam kesurupan. Hari keempat sama juga, kelima sama juga, 6, 7 puncak ya. Jadi si Abah itu bilang, ini punya keluarga Per, saya hancurin jangan. Tadi gitu. Tapi Kata si Abah. Tapi hancurin Keluarga gimana? agamanya dihancurin, dicabut sama dia. Nah karena gua dulu ikut silat, ya kan? Apa? Tapak Gua tuh suci ya? tapak suci. Gua ikut silat. Tapak suci. Iya jelas. Gue ikut silat. Ada silat daerah Garut sana, gue ikut. Gue tahu kata guru gua. Nampon bukan? Enggak. Kata guru gua, silat ini, silat beksi gitu-gitu. Cibitik misalnya. Merpati putih. Enggak. Dia bilang jangan, kata gua, ini saya anjur, jangan bah.
Karena gue tahu kalau lu punya guru jangan diapa-apain. Misalnya lawan lu punya musuh, lu bisa ngancurin dia, jangan. Gue bilang jangan. Akhirnya ya daripada anaknya kayak gini terus susah juga kata dia gitu kan untuk dikendaliin. Soalnya udah seminggu dia kesurupan gini, kasihan. Lagi juga kalau kayak kesurupan tuh kayak lu setengah napas nih udah nyampe sini nih. Kayak orang mau meninggal gitu. Oh, wah anjing kata gua. Ngeliat ini serem ya? Serem. Cewek lagi kan? Cewek. Nah pas di hari itu dia kesurupan ya udah gue duduk aja nih, ntar rolling nih, nemenin dia, intinya dia jangan kemana-mana. Jadi tapi dia udah nggak jedotin pala lagi. Bukan itu dia, beda lagi. beda orang. Beda lagi. Yang pertama. Nah akhirnya dia masih kesurupan, pokoknya seminggu itu ya kayak gitu aja siklusnya. Gue tanya-tanya kan, emang dari mana asalnya, nggak dijawab, gini. Nah si abah ngomong, di sini nggak ada yang bisa ngehubungin orang tuanya kata gitu. Oh bisa bah, emang gue udah mutusin buat ngehubungin orang tuanya karena itu dari orang tuanya kan, dari keluarganya, bukan orang tuanya, dari keluarganya. Gue nggak ngerti dah. Telepon lah kerabat dia, orang tua dia. Gue bilang anaknya sakit, udah 7 hari. Datanglah dia, terus dia nanya udah berapa lama, udah seminggu kata gue. Oh kenapa nggak bilang dari awal kata. Udah tuh katanya sih agamanya kuda lumping, katanya gue nggak ngerti dah apa. Yang dia miliki iya, ya? yang dimiliki kuda lumping katanya. Itu kata siapa? Sorry kalau boleh tahu si teman lo yang kemasukan itu sukunya apa nih? Jawa. Tapi kuda lumping bukannya ini? Jawa Timur Jawa Timur ya? Jawa Timur kuda lumping. Makanya tadi kan ngomong bahasa Jawa ya. Oke terus Pak. Ya udah, Jawa, jadi ya? kesurupan kayak gitu, program kerja berantakan. Paling program kerja yang terjalan itu cuma siang doang ngajar. Sama tadi sisanya papan musola tuh ya. Papan musola di terakhiran. Semuanya berantakan dah tuh, program kerja nggak fokus gara-gara ada yang kesurupan, duit juga habis. Nggak enak lah bawaannya. Iya. Aduh. Pokoknya kita habis asar itu udah siap-siap, ada yang dia kesurupan ya kita udah siap. Jaga gitu ya. Dijaga. Intinya biar dia nggak kabur. Kan kalau kabur kan hilang. Ngilang tuh. Iya. Kocak ya. Kasihan kan. Bahaya juga. Jadi dia ngomong di situ. Bokapnya minta, ya udah Pak, kalau mau dibawa pulang aja nggak apa-apa. Oh itu yang datang bokapnya? Langsung. Terus bokapnya berkata? Ya disembuhin dulu sama bokapnya, dibawa balik lah sama dia. Dibawa balik ya udah. Gua sempet nanya dia, apa sih yang lu rasain pas kesurupan? Gue tanya tuh karena gue penasaran kan. Ini pas dia sadar apa pas setelah? Pasti sadar pagi gue tanya. Sebelum dia cabut. Yang dia rasakan adalah? Gue bilang, gue tuh sadar ngeliat lu, tapi gue ngomong kenapa itu jadi teriak, jadi ngeberontak. Itu orang kesurupan. Kayak di luar kendali dia ya. Di luar kendali. Itu yang gue tangkap dari kayak gitu kesurupan. Soalnya setahu gue kalau kesurupan kan lu merem, ini enggak, dia melek. Liatin, tajam banget matanya. Serem. Kata gue untung gak terbang aja. Ini kita selesai nih. Yang dari atas ditarik lagi ke atas, tapi masih ada beberapa, sebagian masih di rumah itu. Hari ke-7 dia balik, besokannya kok makin seram. Jadi rumah itu pengep hawanya. Sumuk. Disumuk lah, pengep gitu kayak gerah ya? Oksigen tipis. Wah, Bolivia tuh ya, lapas. Gitu banget deh pokoknya dah. Iya bener juga. Nah, malam keberapa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu yang tadi gue kasih unjuk fotonya rumah itu pohon bambu belakang, kan jaraknya jauh. Itu kayak ngesek sret di genteng belakang. Nggak ada angin tapi? Nggak ada angin. Itu gerak sendiri. Pohon bambu dari atas itu kayak pohon bambu kan nggak nyampe ke bawah sih itu, ke rumah. Doyong gitu jadi doyong ke bawah gitu. Enggak, jadi ngesrek. Ngesrek. Oke. Jadi kedengeran dari atas. Ya, jadi kata anak-anak sana angin, ada yang ngetok pintu belakang. Ada yang ngetok pintu belakang. Pintu belakang diketok. Kuburan itu ya. Knocking Heaven's Door. Itu lagu. Scream. I can hear you scream. Udah dari situ mispit. Jadi terus anak-anak diungsiin yang cewek. Kemana? Ke rumah ibu PKK. Jangan di situ. Rumah itu udah beda lah. Itu hari keberapa tuh, Per?
Udah hari sekian lah. Hari ke-23 sampai selebihnya kita nginep di, tapi rumah yang laki-laki yang jaga. Lu tetap di situ. Tetap di situ. Jadi tetap jaga rumah itu, nggak cabut dari rumah itu, cuma cewek-cewek doang diungsiin karena udah di sana juga cewek-cewek udah mulai ketakutan semua. Iya, daripada suasananya makin mencekam. Iya, gua ngeliat Creepy ya. Jadi creepy. ibu-ibu PKK itu bisa ngelihat, Pak. Gua nganterin cewek bertiga nih, gonjeng 3. Itu katanya ada 4 orang. Gua ada ngikut Boncengan juga. di belakang cewek. Lu naik motor itu? Naik motor gua bertiga nih gonjeng. Vario motornya. Bukan, gua naik motor temen gua. Ikut juga bisa ya. Ngikut dia. Makhluk Di halus. belakang. Nah, pas masuk jangan langsung masuk lewat bangku. Jadi ngambang dia masuknya. Si Lewat cewek itu. gimana? Jadi Lewat bangku. lu ini bangku nih. Ah. Ini pintu nih. Ah. Nah, lu itu harus nginjek ini baru masuk ke dalam Injek bangku dulu. Supaya supaya nggak ngikut. Nah, gua rapat lah di rumah ibu-ibu PKK itu. Baiklah si ibu itu baik lah. Rapat, nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu yang lafaz Quran tuh ayat kursi. pajangan iya, kayak ruang tamu tuh kayak bingkai itu jatuh. Dar. Widih. Meledak. Wah, kaget tuh. Serem tuh. ekstrim tuh ya, Nggak tahu meledak itu aja. Meledak apa jatuh? Jatuh. Kayak ada yang nempong. pecah kacanya itu kan biasanya. Hancur semua. Oh, oke. Nah, si Abah itu ikut. Nah, ini saya itu punya pegangan ini katanya gitu. Ayat kursi katanya. Yang diserang ini gitu. Yang serang ayat kursinya ya. Iya. Allah ilah. Oke terus. Kacau sih itu. Itu kaget, akhirnya gue mutusin balik ke kontrakan. Dari kontrakan itu Lo cerita ke teman-teman lo ada karena kejadian di situ itu? ada semua. Di situ ada semua. Ada Ngelihat semua nih Iya. berarti. Jadi kontrakannya kosong tuh ya selama itu ya. Kontrakan gue kunci dulu jam 8 gue balik ke kontrakan. Karena gue harus rapat dulu kan buat program selanjutnya. Pebunyi udah ketat. Emang gini, Pak. Terus apa lagi? Iya. Iya itu tadi setelah ayat lo kan rapat dulu. Iya, balik. Ayat kursi itu jatuh. Ayat kursi udah jatuh, terus Ya, terus itu ada yang jalan di atap di samping rumah. Ya kayak orang jalan kayak nginjek plastik, srek. Tapi nggak ada orang. Ya nggak ada lah kan gue. kalau yang di loteng ada kemungkinan itu tikus nggak sih atau gimana? Kucing. Gue mikirnya sih kucing, tapi ya tapi Tapi kucing lu kan langsung genteng kan ya? Itu kan kata lo baja ringan kata lo. tapi ya nggak mungkin juga sih ya namanya orang kayak orang jalan begini. Gitu. Itu apa? Tentara jalan. Enggak, jalan di genteng. Duk kayak langkah gitu ya. Kayak langka. Dari situ gua cerita ke Kades, gue cari tahu rumah itu. Dia bilang rumah itu rumah kosong dulunya. Wah, kata gua. Rumah kosong. Lupa gua. Lu bisa dapat itu dari Temen gua. Karena gua survei ketiga itu gua nggak ikut untuk nyari kontrakan. berarti temen lu yang ngajarin itu ya? Iya, main pilih aja. Walaupun murah dia nggak tahu situasi rumahnya. Bayarnya Salah gua juga bayarnya sih. ke siapa tuh? Ke toko desa itu. Yang punya kan dia. Nah itu Tapi si toko desa pun nggak memberikan Nggak apa? peduli. Maksudnya, Iya, ya kalau gua ada tapi yang duit nih. Gitu. orang kalau toko desa nggak peduli, yang peduli itu Kades, staff-staffnya itu peduli sama kita. Karena ya mungkin si Tahu ya. ibu PKK itu ngomong ngapain tinggal di situ, rumah itu emang nggak ada yang betah gitu katanya. Itu rumah kosong di mana tadi jadi? Ya. Dibilangnya rumah kosong gitu. Itu rumah kosong kata dia gitu. Lama nggak ditempatin. Di situ juga ada yang meninggal, anak bayi. Wah. Makanya kan meninggal step. Makanya kan di situ ada anak kecil katanya. Iya. Itu ada beberapa orang juga dalam situ. Lagi tidur sama mayat digituin gua. Tidur sama mayat sama kuburan. Cuman beda berapa meter doang. Tempat tidur gua sama kuburan itu cuma berapa meter. Oke. Terus jadinya tuh gimana tuh? Yang cewek tadi tuh yang akhirnya dibawa pulang bapaknya katanya. Aman tuh ya? Balik ya? Balik. Nggak ada kisah apa lagi tuh ya? Nggak ada. Ya itu paling ada orang jalan, suara genteng. Dan itu sampai lo abis kakak ya? Sampai gua habis. Endingnya Ibaratnya gitu? kayak diganggu terus tuh lo. Jadi ganggu terus dari awal. Dari Jadi awal nyaman. dateng sampai Ya, akhir. Tapi kalau dibilang temen gua kesurupan yang setiap hari-harinya ya kesurupannya itu ya teriak, terus itu kayak marah. Ya gimana sih orang kesurupan kalau dipegang kencang banget begini? Tenaganya gede banget.
Si Abah tadi intinya menyelesaikan tugasnya nggak sih? Dengan baik, menurut gua. Menurut lo? Menurut gua Ya, karena kan udah ditarik kan ke atas, ke bawah gitu ya. Kalau dia, beli jangan ganggu deh gitu. Jangan ganggu, ini tamu. Temenin dia pulang. Ini tamu, dibilang gitu. Tapi sekarang rumah masih kosong, Per. Nggak tahu. Tadi Dia mau beli kan? Udah berapa tahun saya nggak kesana. berminat ada yang beli. Oke. Per, tadi kan ceweknya dibawa balik. Kan katanya dia ada masalah sama orang lain. Dia cerita nggak? Gue punya masalah apa? Nggak, Ada itu dipendem aja. Gua sih itu masalah pribadi dia, gua nggak mau ngorek. Udah urusan lu, urusan gua. Kalau di pribadi ya, kalau gua ngomong pribadi ya, kalau gua. Tapi pas dia pulang, kelar tuh masalah dia. Intinya dibawa balik bapaknya udah Kelar ya? Di situ udah kelar ya berarti? Udah nggak ada surupan, tapi gangguan itu gangguan masih. srek gitu doang Iya, ya? suara. ke lu yang masih nempatin rumah itu. Cowok semua tapi kan tuh? Tapi hawanya udah beda dari beda pas gua pertama kali masuk ke sana ya, sampai 17 hari itu. Kipas Udah angin beda. Kipas angin? Ada. Padahal itu gunung ya, harusnya adem ya. Ya adem lah. Kalau keluar, ini ntar lo ke bawah ya. Suara delman ya. Ya kagak lah. Iya. Itu gitu. Pokoknya kalau suara gamelan, delman, Jangan keluar. ini keluar sama kayak orang-orang jalan gitu. Apa kayak orang jalan rame-rame itu jadi keluar. Iya. Gimana Ger? Apakah lu punya pengalaman yang sama seperti Pak Ceper ini? Gue banyak di Johar sih ya, sama Cempaka Putih, jadi Isinya bawaannya- tawuran ya. Iya, setannya setan tawuran gitu. Narkoba gitu. Iya, setan gitu-gituan aja udah. Dalam bentuk nyata ya. Iya. Mungkin warga Jakarta ada yang punya kisah yang sama ketika KKN. KKN di luar Agaknya Tapi Komen. tapi gue lihat banyak lah yang punya yang- kejadian-kejadian kayak di gitu ya. KKN. Enggak lu doang ya? Enggak gua doang. Pasti ya, kayak banyak banyak gitu Kalau ya. di artikel-artikel gitu banyak, tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Tapi kalau gue pribadi, Lu ngalamin gitu. gue ngalamin ngalamin. dan itu beneran terjadi. Lu boleh tanya teman-teman gue yang nggak ada di sini gitu. Oke. Warga Jakarta boleh percaya atau tidak cerita dari Ceper karena pasti ada pro dan kontra ya kan. Tapi gini, kalau lu ke lokasi itu, lu cerita lu tanya sama orang sekitar, pasti ya ceritanya apa yang gue ceritain tuh ya. Karena mereka juga ada di situ. Per, tapi pas lo kelar KKN, situ ada KKN lain nggak? Iya, Tahu. ada yang nempatin lagi nggak? Maksudnya kan lu udah Ada, tahu ada, nih, ada, udah tahu gitu. Apa lu nggak ngasih tahu? Tapi nggak tahu rumah itu apa bukan ya. Mungkin Tapi daerah situ ya? Dari situ. Di desa itu. Di desa itu pasti ada. Karena KKN itu di desa itu setiap tahun ada katanya. Tapi yang baru kejadian paling parah itu KKN gua. Karena- Tapi nggak tahu ke bawah ini ya, gua nggak tahu. Iya, iya, Pokoknya dari atas lah kita ngambilnya. Itu paling parah gua katanya. Tapi kan tadi lo juga ingin nunjukin udah gak rame di daerah situ ya? Iya, udah agak Udah rame, rame. udah ada rumah di kontrakan gua tuh ada Iya, ujung itu ada rental PS ya tapi tadi. tetap Nggak ada tetap nggak sih? Pak, Nggak ada ya? yang masih jalan sana tuh, yang Masih kata orang sepi. sana ada keranda terbang Sepi gitu. itu ya. Ya gitu, intinya kalau naik ke gunung itu jangan sendiri. Endingnya gitu tuh, Per. Iyalah, kalau gue pribadi dimanapun berada ya permisi aja. Iya benar. Walaupun ya dalam hati aja nggak usah ngomong, kayak orang gila ngobrol sendiri. Misi-misi aja Si udah. Bang gitu ya. Si Assalamualaikum Intinya gitu. assalamualaikum aja. kalau di ligayu. Johar ada yang nongkrong main gitar terus kita lewat misi Bang tuh Ger. Diem aja udah. Iya. Aman lu. Diem aja udah. Terima seketir, nunggu. Gitu. Johar ya dia. Nggak ada KKN di Johar ya gue bingung ya. Udah Cempaka Putih nggak KKN situ ya? Ada lagi nggak ya cerita gue yang gue lupain ya? Udah lah buat part ketiga nanti tuh. Nggak ada sih kayaknya itu, nyampe situ Iya. doang. Sampai Pokoknya situ ya. Jadi ada sebulan banyak itu, kejadian itulah ya. Sebulan itu pasti ya paling ademnya itu beberapa 2 hari 3 hari itu nggak ada gangguan, itu doang. Pas di awal ya, sebelum tanggal 17 itu ya. Ini kalau sih rame kayaknya ujuk-ujuk ganti misteri aja kali ya. Alah. Gimana nih? Kalau misalkan rame nih, Kita ngundang Ki siapa ya? Joko iya, Samudro. pokoknya itu dah yang Joko siapa? Nggak ada. Iya, pokoknya yang gitu-gitu dah, kita undang dah. Ada lagi nggak nih yang mau diceritain dari saya, Pak? Ending Kalau aja deh. ceritanya sih cukup menarik ya. Kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Anda. Kalau gue sih berharapnya ya semoga jadi film tuh. Nggak usah. Film apa? Nggak usah. Film Blue? apa? Hah? Blue jangan Jangan dong. dong. Enggak. Jangan dong. Enggak ada. Susah. Sekarang. Nggak ada, Pak, itu cuman gitu doang ceritanya. Jadi Tapi menarik ya. Menarik sih kalau gue.
kalau gue pribadi tadi gue mau bikin dokumenter gitu kan, dari awal itu gue pengen bikin itu. Nah, ntar nih kalau ada Enggak, jadi Tertarik udah mengangkat lewat. ceritanya. Enggak. Dan udah lewat. Tadinya gue mau bikin dari awal kan, sama temen-temen gue bikinnya dari behind the pertama. scene. Heeh. Behind the scenes. Ternyata setelah kejadian itu buyar semua. Iya. Jadi nggak sempet buat yang video yang kesurupan, yang ini, yang suara-suara itu. ikut ke production house yuk. Hah? Ikut ke production house? Enggak. Ceritain. Siapa tahu kan lumayan buat Jakarta. Ayo dong, sapa warga Jakarta. Apakah ada yang punya kejadian yang sama juga? Komen di bawah. Ada yang mau komen Di nggak? kolom komen. Enggak ada sih kayaknya. Ngapain nyuruh-nyuruh Makanya jadi? gue bilang kalau ini rame nih mistis saya dah ujung-ujung dah. tapi lu sendiri pernah ngalamin? Kalau gue sih tadinya nggak percaya sama hal mistis ya. Kalau gue nggak percaya, jadi percaya setelah seminggu nemenin orang Gue sih kesurupan. nggak ngerasain langsung, gue ngerasain iya, cuman ya kadang-kadang kayak Afif bilang tadi kalau misalkan sepi, Sendiri jalan Sendiri. pasti kayak lo ada rasa was-was, takut, was-was. wajar, ya kan kayak gitu doang. Gue lebih kayak manusia sih. Oke, terima kasih pada warga Jakarta yang sudah menyaksikan ujuk-ujuk episode mistis kali ini langsung oleh sumbernya berdasarkan pengalaman nyatanya. bingung editnya lo. Ya kalau kalian boleh percaya atau enggak, silakan aja, bebas gitu menilainya. Oh tapi kalau mau nyari tahu, Iya, bisa- ada bisa. di buku KKN gua, diceritain semua. Oke, Semuanya kejadian-kejadian itu ya, semuanya diceritain. kayak diary-nya gitu ya. Hmm. Kalau mulut gimana itu? Hah? Ada di repository UIN Jakarta. UIN Jakarta ya, UIN Jakarta tuh. Twitter apa? Repository kayak skripsi itu sekarang digitalin. Gue sedikit kan udah beda. Gue udah digitalin Ada soalnya. di situ. Gue CD dulu bentuknya. Pokoknya bundar. Ya pokoknya cari aja sampai dapet, di situ ada. Mantap juga. Oke, terima kasih Terima warga kasih sudah Jakarta sudah menyaksikan. Hening nih endingnya Iya, kayaknya. endingnya. Nggak bersemangat ya. Iya, Bah. Lu ini enggak? Enggak, tadi doang. Oke, sampai jumpa pada episode berikutnya. Ujuk-ujuk. Dadah.